Halo teman-teman, kali ini saya ada di sebuah perumahan yang lokasinya sangat bagus banget, Jalan Tajem Maguwarjo. Ini aksesnya hanya 50 meter aja ke Jalan Tajem dengan row yang sangat lebar sehingga memberikan kenyamanan yang super nyaman kepada teman-teman ketika mau mengakses fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan sekitar seperti SD Model, SD Budi Mulia yang tentu juga sangat dekat banget ke perumahan ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat akses jalannya ya, bisa papasan dengan nyaman dan untuk lingkungan juga sudah rapi. Ini one gate system dengan security. Total di sini ada 20 unit dan saat ini sudah terhuni. Di sebelah pojokan sana itu kisaran 3-4 rumah kurang lebihnya ya. Nah, ini ada satu unit ready stock yang tipe 1 lantai. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat unit 1 lantainya ini. Nah, ini di luasan 106 meter persegi, dimensi kurang lebih di 9,7, ke belakang kisaran 10,9an dengan tipe 60, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi. Konsepnya menarik ya, ini modern dengan Scandinavian, dimana dari depan ini atapnya tidak kelihatan, tapi ketika dilihat dari samping tadi teman-teman bisa lihat dia menggunakan model atap pelana, dan untuk atapnya dia menggunakan metal pasir yang bergelombang, sehingga memang untuk model atap seperti itu praktis dan juga tidak berisik ketika hujan turun. Nah, ini menarik ya, untuk di bagian fasadnya dia kelihatan simpel karena memang untuk permanen profilnya tidak begitu banyak, dan yang ditampilkan di sini adalah kerapian dan juga permanen cat. Nah, teman bisa lihat di bagian segitiga di atas ini untuk yang di bagian luar dia dicat warna putih. Nah, kemudian untuk yang di bagian dalam teman bisa lihat dia menggunakan cat abu-abu yang memang warna tersebut itu sekarang banyak dipakai di unit-unit rumah di area Jogja ini. Kemudian biar tidak polosan, cukup dengan 3 tali air ini sudah memberikan kesan yang elegan, karena memang untuk penempatannya dia tepat teman-teman, sesuai dengan lebar daripada si kusen untuk pintunya, dan yang sebelah sini dia disesuaikan dengan kusen untuk si jendelanya, sehingga semuanya kelihatan simpel ya, tidak rancau untuk garisnya. Kemudian untuk permainan warna lagi turun, ini sudah dikasih permainan batu alam yang disusun bata. Nah, untuk di bagian area depan ini sudah dikasih taman minimalis. Untuk posisinya dia juga bagus, kotak. Nanti teman-teman misalkan pengen melandscape ulang, tinggal dipanggil tukang tamannya aja. Dan misalkan mau dipasang pagar seperti unit-unit yang sebelah sana juga bisa, sarannya cuma satu, dibeli aja dulu baru dirubah gitu ya teman-teman. Oke, nah di sebelah sini ini sudah disediakan carport, ini muat untuk 1 mobil dan lebar juga cukup lumayan ya, mobil MPV dan sepeda motor masih bisa bersebelahan di sini. Kemudian ke belakang ini juga sudah dipasangi batu alam yang mirip seperti di bagian depan. Nah, kemudian untuk atap yang di sini dia tidak kelihatan ya, biar nanti juga kelihatan lebih simpel lagi. Nah, di bagian sini ini untuk permainan dari di tiangnya sekaligus sebagai sopi-sopian yang membentuk Scandinavian di atas. Ya, cuma sampai sini aja, dan untuk di sebelah belakangnya dia dilubangi sekaligus bisa untuk akses ketika teman-teman keluar atau turun dari sepeda motor. Cukup untuk 1 orang dan itu juga nyaman. Nah, di sebelah sini terasnya minimalis banget, ini kisaran di 80 sentian, hanya satu pasangan gretel 80 kali 80. Simpel, tapi nanti teman-teman di sini bisa memanfaatkan sebagai naruh rak sepatu ya, biar nanti tidak kosongan aja. Di bagian teras di sini ada yang menarik, teman-teman bisa lihat ini ada satu permainan batu koral yang dipasang mepet dengan pasangan
cor-coran terasnya di sini. Nah, ini dimaksudkan supaya nanti misalkan di bagian atas ada tampias, dia akan mengenai batu sehingga nanti ketika ada tampias ke sini dia tidak mengotori area dinding yang sebelah sini, sehingga misal pun ada tampias itu nanti murni air bukan campuran tanah. Nah, untuk pembatasnya ini sudah dikasih cor-coran sehingga di sini bakalan awet dan juga lebih rapi, dan untuk dilihat juga ada variasinya. Untuk kusen di sini full, dia menggunakan kusen aluminium warna hitam, dan termasuk untuk pintunya dia masih mempertahankan kusen aluminium sehingga kesannya menyatu dan tidak rancau, keren, simple tapi elegan. Nah, untuk pintunya ini dia menggunakan kayu. Memang ada tantangan tersendiri ketika teman-teman membuat pintu dari kayu dengan kusen aluminium, karena kan di bagian dalamnya sini sebenarnya dia kan kopong. Nah, untuk mengakali seperti itu biar nanti engselnya tidak cepat aus, harus dipasangi kayu dulu di bagian dalam untuk memasang engselnya. Oke, kita masuk ke dalam rumahnya. Oke teman-teman, ini lantainya menarik, dia menggunakan warna motif kayu coklat muda. Nah, teman-teman mungkin penasaran ini menggunakan apa. Kalau sebenarnya sih ini perlu tanya, cuma saya kira-kira dia menggunakan vinil, tapi cara memasangnya dia bagus teman-teman, dimana di bagian persis depan dia menggunakan granitel dengan ukuran yang sama, potongannya di 80-an itu dipasang sejajar dengan vinilnya sehingga tidak ada posisi yang jomplang antara pasang vinil dengan granit, sehingga nanti ini bakalan awet ketika terinjak oleh kaki. Keren teman-teman. Dan ini full semua di sini menggunakan vinil sehingga di dalam rumah kesan homey-nya ini bakalan dapat banget. Teman-teman bisa lihat dari depan sampai belakang ini full kaca ya, pencahayaannya tinggal nanti dipasangi gorden aja untuk privasi teman-teman. Nah, teman-teman di sini belum melihat adanya dapur. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan dapur untuk didesain, dia akan dipasang di sini ya, nyatu dengan area ruang keluarga dan ruang tamu sekaligus di sini. Cuma memang nanti karena ini menyesuaikan dengan keinginan si konsumen, makanya dipasang di akhir. Oke, di sebelah sini teman-teman sudah terlihat ya, di bagian tengah ada satu kamar mandi. Kemudian untuk klosetnya sendiri sih di sini belum dipasang, tapi jangan khawatir. Tapi dari segi pemasangan lantai dinding dia keren ya, rapi, dan untuk di bagian kanan kiri dia menggunakan keramik glossy motif yang teraso, sehingga nanti biar mudah untuk dihilangkan, bersihkan. Nah, kemudian yang sebelah sini dia menggunakan granit tile, menggunakan keramik dengan motif yang gelombang-gelombang seperti ini membentuk susunan batang. Oke, keren teman-teman. Nah, di bagian atas dia sudah dikasih angin-angin untuk akses sirkulasi udaranya. Di bagian depan sini ini ada satu kamar tidur anak dengan ukuran kisaran 3x3. Jendelanya dia menghadap ke depan untuk sirkulasi udara. Yang di bagian atas juga dibuka bisa, untuk pasang AC juga sudah siap. Oke, di sebelah sini, nah ini ada kamar tidur lagi, ini ukurannya yang lebih besar nih teman, kisaran 3x3,5. Dari spek sih sama, cuma memang di sini yang bikin menarik adalah jendelanya gede-gede, hingga misalkan dibuka ya anginnya bisa masuk dengan maksimal. Ini view ke area taman belakang. Kita kesini lagi teman-teman, dimana ini yang langsung view ke taman, posisinya di area belakang itu tamannya masih kering. Nah, ini kamar tidur yang ketiga, yang mana view-nya ke area carport. Kalau untuk ukuran di kisaran 3x3,2, 3,3 teman-teman. Jadi untuk yang ukuran setiap kamar tidur
Yang paling kecil itu tadi yang pertama. Nah, kita coba cek untuk di sini. Ini untuk taman keringnya posisi dipasangin konblok sama seperti untuk di area carport. Nah, di belah sini dia kosong aja, nanti tinggal teman-teman manfaatkan dikasih kanopi. Ini sudah disediakan untuk lubang kerannya untuk area nyuci, nanti untuk menjemur bisa di sebelah sini. Jadi nanti untuk di area tengah-tengah itu benar-benar bersih dan bisa dimanfaatkan untuk view taman yang cantik. Oke, itu sedikit review dari kami, dan di sesi akhir ini saya akan mengasih tahu info mengenai harga unit-unit di lokasi ini. Dan sebelum itu teman-teman mesti tahu di mana untuk menjangkau ke fasilitas seperti SD Budi Mulia itu sangat dekat, hanya kisaran 2 kilometeran. Teman-teman yang hobi jogging mau ke Stadion Maguwarjo, nanti juga sekaligus San Moran ya, itu hanya kisaran 4 kilometeran. Dan teman-teman misalkan mau menjangkau fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Hermina yang lokasinya ada di Ring Road, cuma hanya kisaran 10 menitan aja. Dan mau kemana-mana ini akses sangat mudah karena hanya 50 meteran ke jalan tajam. Dan untuk unit yang ada di sini itu bervariasi mulai dari 1 lantai dan 2 lantai. Nah, untuk yang 2 lantai di mana dengan luas tanah 100 meter persegian dengan tipe 100 itu harga 1,3 miliaran. Nah, untuk unit yang saya review kali ini dia di harga 900-an, dan untuk tepatnya ini ada di Kavling B4 teman-teman, dimana B4 ini di harga 935 juta. Dan nanti monggo teman-teman yang ingin survei ke lokasi ini kontak saja nomor yang ada di deskripsi, nanti bisa ditemani sama tim kami ataupun sama tim marketing in-house ini ya. Dan ini masih banyak pilihan dengan lokasi yang sangat strategis, dan nanti misalkan siap bangun itu bisa merubah layout dalamnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, sekian, terima kasih yang sudah punya lahan ingin membangun rumah, kos-kosan ataupun pemukiman. Kami ada tim konstruksi yang siap membantu mewujudkan rumah properti impian teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.